teknis peningkatan kinerja staf melalui e-learning ini penting. Apabila kita lihat pelatihan kita yang selama ini menggunakan pelatihan yang manual, itu dengan biaya yang tinggi, harus mendatangkan dari Bali ke ini kan harus transport dan sebagainya. Sekarang ini kalau memungkinkan hanya memberikan paling pulsa. Bisa juga mendatangkan kalau manual, orang Jakarta bawa ke Bali sana harus biayai, mahal. Sekarang cukup dengan bicara saja, nanti rekening bayar hanya bayar seperberapanya. Jadi kalau saya hitung sekarang ini kalau manual 100%, kalau melalui online atau digital ini hanya 20-30%. Jadi penghematan luar biasa, Pak. Hampir 70-80% penghematan. Nah ini nanti ke depan harus bisa kita alihkan. Ya tadi Pak Made bicara bahwa yang daftar tuh 120 orang, baru bisa kita tarik sekitar 40 orang. Nah nanti ke depan ini sisa-sisanya itu kalau perlu direvisi, bisa kita lakukan lagi, Pak. Kita bisa lakukan lagi. Jadi betul-betul nanti bisa kita bisa kita laksanakan semua teman-teman. Ini kan saat ini saya sudah 37 tahun jadi pegawai. Saya hitung itu baru 6 tahun sekali baru bisa ikut diklat. Wah ini kan sangat ini sekali, Pak. Seharusnya itu paling tidak 2-3 tahun sekali kita mentas diklat, menambah kompetensi, menambah pengetahuan kita melalui diklat itu, Pak, sesuai dengan kebutuhan. Nah ini ke depan ini teman-teman kita ini kalau bisa paling tidak 2 tahun sekali lah atau 3 tahun sekali itu bisa mengikuti. Nanti tugas kita ke depan itu harus semakin dinamis, semakin bagus agar teman-teman kita itu sesuai dengan kebutuhan, yaitu PMA nomor 75 tahun 2015. Nah, kita harus realisasikan setiap pegawai PNS Kementerian Agama ikuti diklat, ya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan jobnya. Nah ini siapa? Kepedulian kita terampil bagaimana melayani masyarakat, ya kan? Nah tentunya kita didik teman-teman kita ini, adik kita ini yang masih muda-muda ini supaya ikut diklat agar terampil dalam melayani masyarakat di tempatnya masing-masing. Setuju, Pak? Ya. Pak Made ya? Ya. Jadi seperti itu. Ini pelayanan masyarakat itu penting. Dengan prima, cepat, tepat sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa Kementerian Agama ini semakin hari ini semakin baik, semakin memperoleh trust lagi masyarakat, ya kan? Ya, gimana caranya? Pelayan-pelayan yang di ujung tombak, ya, di ujung tombak ini melayani masyarakat langsung itu harus terampil, ya, sesuai dengan ini kita ikhlas beramal. Ya kan? Nah, kita harus ikhlas beramal. Kita dibayar oleh rakyat, oleh negara, ya, agar kita kembalikan lagi pelayanan kita terhadap masyarakat. Ya, dengan pelayanan yang prima, pelayanan yang terampil, ya. Kita tidak boleh katakan saja, harus bisa kan, masyarakat melayani sesuai dengan koridor kita masing-masing, sesuai dengan ini. Dan kita juga bisa menyampaikan perintah dari pusat, umpama kebijakan diteruskan. Harus bisa menjadi apa istilahnya humas atau juru bicara ya di tingkatnya masing-masing. Jangan sampai berita-berita kebijakan agama itu sampai ke daerah nanti malah berkembang. Karuan harus betul-betul sesuai dengan koridor arahan pimpinan di pusat. Jadi gitu, Pak Made dan teman-teman ya, paham ini ya. Apalagi jadwal ini sudah terprogram dengan apik, yaitu nanti saya lihat hari pertama nanti ada pembukaan, ya, terus pengarahan kapus, ya, pembangunan bidang agama. Besok
hari Rabu pengarahan program atau overview oleh ketua, oleh Pak Made ya. Ya, nggih, Pak. Siap. Nah, terus building learning komitmen, ya ini penting ini, bagus ini. Saya lihat dari jadwalnya itu luar biasa. Nanti sampai tanggal 24 ya. Ya, 24 Pak Haji. 24. Nah, ini artinya penyelenggaraan yang murah meriah. Nah, murah meriah ya kan. Dengan menggunakan teknologi yang kekinian. Teknologi kekinian. Nah, itulah yang bisa membanggakan kami semua di sini Jakarta keadaan yang kurang menguntungkan kayak ini dalam COVID-19 ini dampaknya memang luar biasa, dampak bagi perekonomian ya, bagi termasuk pegawai bukan hanya pegawai swasta, pegawai negeri juga ini juga dampaknya juga terasa ya, semuanya terasa. Tentunya ini kita menjadi keperhatian kita bersama. Marilah kita berdoa sama-sama agar COVID-19 ini segera punah di muka bumi Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Itulah yang kita harapkan ke depan para pegawai Kementerian Agama, para staf ya, ini staf ya, staf ya, yang pejabat, Pak Made. Keterampilan staf Pak ya, seluruh staf. Pejabat fungsional ya. Ya. Ada yang struktural nggak ini? Ada Pak, juga ada beberapa. Ada ya? Ya, tapi Kementerian Agama yang non PNS, PPK, PNS semua. Ini admin Simdiklat kebanyakan Pak. PNS sudah belum? Ya, PNS ya, PNS. PNS semua ya? Yang non PNS ada nggak ini? Belum ada yang daftar Pak. Nah ini PNS semua ya. Ya. Jadi cepat maupun lambat nanti akan pergantian generasi. Nah ini di tangan teman-teman ini semua yang masih muda-muda, masih segar-segar inilah Kementerian Agama nanti insya Allah semakin bagus ya, semakin baik, semakin modern, sehingga trust dari masyarakat semakin tinggi. Nah caranya gimana tadi? Dari awal tadi kita harus layani secara prima. Prima itu gimana? Ya, pelayanan prima kan tahu sendiri. Kita sampaikan pelayanan prima seperti apa ya. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saya lihat dari muka-muka yang saya lihat ini penerus-penerus Kementerian Agama yang akan datang, ya kan? Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keterampilannya, ya. Jadi itu barangkali singkat. Saya pikir sambutan saya, laksanakanlah pelatihan ini, peningkatan kinerja staf ini melalui e-learning atau DJJ dengan baik, jangan sampai di ini apapun sekecil apapun ilmu itu sangat bermanfaat, ya sangat bermanfaat. Ide Pak Made ini luar biasa, ya kan? Meskipun dalam kondisi saya ini kayaknya saya baru pertama ini menyambut dan memberi pengarahan, bahkan di sini narasumber. Nah, terima kasih ya, Bali. Balai Diklat Bali, very good kan gitu. Good luck kan gitu ya. Nah, itu luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pelatihan teknis peningkatan kinerja staf e-learning DJJ saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan dari Bapak Kapus Diklat, yaitu Bapak Rudi Subiantoro. Yang selanjutnya Bapak, selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Haji. Pak. Jadi ya. Karena sudah dibuka sah peserta itu, mohon maaf Pak Haji, tadi peserta kita ada juga beberapa yang dari honorer Pak Haji,
Oh, ada ya. Dari honorer karena Enggak apa-apa, sama aja. Ya, dari peraturan Menteri Agama itu nomor 75 itu diberikan kesempatan memang untuk yang non PNS, Pak Haji. Baik. PPK ya. PP apa? P3K, maaf. Ya. Itu sesuai dengan PP nomor 47 tahun 2018. Ya. Tentang P3K. Ya. Tidak apa-apa, silakan, monggo. Selanjutnya Pak Haji, untuk acara berikutnya kami persilakan Pak Haji untuk menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Begitu Pak Haji, acara selanjutnya. Baik. Terima kasih Pak Haji. Akan saya lanjutkan ini kuliah kita, ya, kuliah online istilahnya. Kalau saya memberi materi ini seperti kuliah seorang pimpinan, ya, kebetulan pendidikan saya juga ya alhamdulillah di bidang pendidikan sampai puncak, ya, S3, jadi saya pantas lah memberi kuliah umum kepada teman-teman yang masih seger-seger, masih muda-muda ini dari Balai Diklat Bali, ya, Denpasar Bali. Ya, dikomandani dengan Pak Made ini luar biasa, Pak Made, ya, Pak Made Widias Winarta, Pak. Winarta, ya. Iya. Pak Made, nama Bapak, nama lengkapnya ini kok nggak ada. Pak Made siapa? Winarta. Winarta, ya, Made Winarta. Ya. Baik, Pak Made Winarta. Saya mulai dari visi dan misi Kementerian Agama tahun 2024. Ya. Kita mulai. Kementerian Agama, visinya yaitu Kementerian Agama yang profesional, terpercaya dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, unggul, ya, moderat unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Inilah visi misi dan agama. Jadi teman-teman balai yang masih muda-muda ini harus paham apa sih visi misinya. Nah, misi Kementerian Agama yang ya visinya yaitu Kementerian Agama yang profesional dan percaya dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini visinya. Lantas bagaimana misinya? Pertama, yaitu meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, memperkuat moderasi dan kerukunan umat beragama. Dan yang ketiga, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. Toleransi nggak masuk di sini. Meningkatkan pemberdayaan dan sumber daya keumatan. Nah, ini penting. Ya. Yang kelima, yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing. Nah, ini penting. Jadi, visi adik-adik kita ini, kalau baca ini sekarang. Ya. Kita hafalkan, sehingga nanti kalau masyarakat tanya, sebutkan apa sih visinya, apa sih misinya, gitu ya, jelaskan. Nah, kita sekarang beranjak dengan tugas fungsi Kementerian Agama. Tugasnya apa sih Kementerian Agama itu? Yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang agama. Nah, jadi Kementerian Agama itu tugasnya. Nah, fungsinya yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Penyelenggaraan haji, umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan. Yang kedua, yaitu
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan secara administrasi, pengelolaan barang milik negara atau aset-aset negara, macam-macam aset milik negara, kampus, diklat dan macam-macam ya yang di ini kan. Pengawasan, ya, pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Agama. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Agama ini dilakukan. Dan pimpinan langsung atau yang sering disebut waskat. Yang kelima yaitu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Di daerah ada balai kalau di wilayah Badan Litbang Diklat. Kalau di sekretariat jenderal itu ada kanwil, Kemenak, ya, terus kantor urusan agama dan sebagainya, ya. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah. Ya, seperti ini tadi, dari pusat, Badan Litbang, lantas ke balai-balai. Kalau dari ini, dari Menteri Agama, Sekjen, lantas ke Kanwil, Kemenak, dan seterusnya. Ya. Yang ketujuh, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Inilah tugas Badan Litbang Diklat Kementerian Agama ini di sini di poin 7 ini. Nah, sedangkan poin 8 pelaksanaan jaminan produksi halal, ya, ada pelaporannya sendiri. Ya, sudah kita ketahui bersama. Ya. Yang ke-9 yaitu pelaksanaan substantif kepada seluruh unsur organisasi Kementerian Agama. Ya, itu 9 tugas dan fungsi Kementerian Agama. Mohon adik-adik teman-teman pahami betul itu. Nanti kalau orang tanya sebutkan ya, apalkan kalau perlu. Ya. Nah, relasi negara. Nah, negara Republik Indonesia pertama bukan negara sekuler yang memisahkan negara dan agama. Ya. Bukan negara sekuler, bukan. Ya. Yang kedua, bukan negara agama juga. Nah, teokratis yang menjadikan agama sebagai bukan juga, kata Pak Hasim. Ya. Bukan juga. Indonesia bukan juga Indonesia sebagai negara yang punya ideologi Pancasila, pembinaan dan memfasilitasi umat beragama. Jadi kita negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, inilah yang perlu harus dipahami, dimengerti. Hakikat pembangunan bidang agama yaitu pembangunan material dan moral spiritual. Apa pembangunan material? Yaitu membangun fisik yang meliputi sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan moral spiritual yaitu membangun non-fisik yang meliputi ideologi, budaya, dan agama. Nah, perlu Bapak, Ibu, adik-adik ketahui, apa sih yang sering kita dengar 4 pilar bangsa bernegara itu, Indonesia ini? Apa? Pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Undang-Undang Dasar 45. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jelas, ya, jelas dan tegas. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang multi culture, multi religious, ya, sehingga keberagaman di sini luar biasa, ya. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 267 juta. Wah, luar biasa ini. Singapura aja hanya berapa juta sekian. Brunei apalagi. Filipina, tetangga Malaysia itu hanya sekitar 36 jutaan. Nah, berapa pulau-pulau yang kita miliki saat ini? Yaitu sebanyak 17.540
pulau yang tercatat, masih ada yang belum tercatat, yang kecil-kecil belum ada nama itu. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti ditugaskan dari Aceh sampai Papua, ya Sabang sampai Merauke itu naik pesawat itu hampir jam itu takut putus. Bisa bayangkan, seperti Eropa, ngeliling Eropa itu, nggak putus. Lihat pulau-pulau itu, luar biasa luasnya Indonesia ini. Nah, berapa sukunya, suku bangsanya? Yaitu 1.340 jumlahnya. Wah, luar biasa. Nah, berapa jumlah bahasa daerahnya? Bahasa daerahnya berjumlah kurang lebih 652. Luar biasa itu. Terus agama saat ini yang baru kita bisa layani yaitu Hindu, Buddha, Katolik, yang terakhir Konghucu ya. Saya sebutkan tadi. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, 6 agama. Nah, bagaimana merawat keragaman itu? Pertama yaitu kita menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, itu kita hargai itu. Kita menghargai, saling toleransi, saling ini ya, kita tidak beda-beda, bahwa kita itu satu bangsa. Nah, kita juga sering harus dialog antar budaya supaya kita jangan salah persepsi, salah pengertian. Kita bisa dialog, bicara kalau ada permasalahan itu yang antar intern ya. Nah, kita harus menolak intoleransi dan radikalisme. Enggak bisa hidup di Indonesia kita ini. Negara kita adalah negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang 4 pilar tadi itu sebagai ini. Harus tertanam di jiwa raga kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu mengharus utamakan sikap moderat. Ini penting. Agama kita A, nah kita ikuti silakan, percaya. Tapi kita tidak boleh agama lain. Ya, kita harus hargai. Kalau di Islam ya lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Nah, indikator toleransi itu apa? Nah, indikatornya kita lihat ini. Intoleransi itu sikap tidak menghargai orang lain. Nah, kalau sudah tidak menghargai orang lain, maunya kita dihargai sendiri, bagaimana sebagai orang Indonesia, orang Timur yang sangat sangat menghargai orang lain ini, artinya tidak bisa hidup di Indonesia ini. Kita harus mempunyai, menghargai orang lain. Dan pernah kita memaksakan keyakinan orang lain. Agama saya ini, kamu harus percaya, nggak boleh. Ya, silakan kamu kalau memang percaya dengan agamamu, ikutin itu agamamu ini. Mengklaim kebenaran hanya milik orang dirinya sendiri, seolah-olah orang lain salah yang tidak sepaham dengan kita. Nah, itu salah juga, nggak boleh, karena kepercayaan itu dilindungi oleh undang-undang konstitusi. Menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian kepada orang lain, ras, agama, harus hindari. Ya. Membatasi kebebasan orang lain, ya. Membatasi kebebasan orang lain. Yang penting kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai benturan. Ya. Kebebasan boleh, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Ada batasnya. Jadi kita tidak boleh bebas semau gue. Ya. Indikator radikalisme. Apa sih? Sering kita dengar radikalisme. Radikalisme yaitu suatu kan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Nah, kalau orang sudah berpikir seperti ini, jadi radikalisme apa? Yaitu mengkafirkan orang tidak sepaham dengan dirinya. Nah, ini radikal orang ini. Orang ini radikal. Ya, menebarkan rasa takut
rasa takut pada orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatannya, seperti bom bunuh diri, seperti orang mengancam-ngancam orang lain, ya. Menyangkut agama, kamu kalau nggak ikut agama saya bunuh, bakal diancam. Ya, itu juga termasuk salah satu indikasi radikalisme. Nah, menghalalkan darah orang lain yang menentang ideologi dan gerakannya, itu juga digolongkan radikalisme. Menolak ideologi dan sistem negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, itu juga dianggap radikalisme. Radikalisme ada kanan, ada kiri. Kalau kanan biasanya itu berhalangan dengan komunis. Nah, sekarang kita bicara lanjut ke moderasi beragama. Nah, moderasi beragama yaitu sikap pertengahan dalam beragama yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Jadi tengah-tengah moderasi agama ini. Jadi kalau orang sudah bicara tengah-tengah, ya inilah yang kita sebut moderasi beragama. Bagaimana caranya? Bersikap kompromistik dalam relasi agama dengan negara, tidak membenturkan antara yang satu atau keduanya. Nah ini, jadi tengah-tengah, jalan tengah-tengah. Jalan tengah-tengah. Yang kedua, bersikap pertengahan yang tidak pro, tidak liberal, yang membolehkan segala hal dan menggunakan pendekatan hikmah wal mau itsatil hasanah dalam menyampaikan kebaikan dan menolak kemunkaran. Nah, ini di agama Islam. Bersikap tasamuh. Apa bersikap tasamuh itu tadi? Bersikap tasamuh yaitu kepada orang lain. Nah, harus berpikir baik, berpikir bersih, ya. Jangan seolah wah itu lawan itu, enggak boleh. Yang terakhir yaitu memahami agama secara tekstual dan kontekstual. Nah, bagaimana sekarang peran dari Litbang Penelitian dan Pengembangan dan Diklat seperti apa sih? Pertama yaitu sebagai Litbang menyediakan data dan informasi berbasis riset. Seperti apa? Nah, ini harus diketahui sejak ini. Kita yang masih muda-muda ini. Jadi memang di Badan Litbang dan Diklat ini, Litbang ini menyediakan data dan informasi berbasis riset. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pejabat membuat kebijakan itu harus lihat dulu. Atau paling nggak kita minta tolong ke ya, Badan Litbang apa sih sebetulnya nanti kebijakan yang akan saya lakukan untuk program-program ke depan. Nah, ini banyak teman-teman yang tidak paham, tidak ngerti. Kenapa? Mungkin sosialisasinya masih minim. Atau memang barangkali teman-teman kita juga tidak tahu. Sehingga sama-sama nggak tahu. Sehingga kebijakan sering-sering dibuat berdasarkan pemikiran kita. Wah, saya ini buat kebijakan seperti ini. Tidak boleh. Kedepan itu harus kita berpikir minta informasi kepada Litbang, Diklat. Nanti akan muncul namanya regulasi atau kebijakan yang akan ditentukan. Sehingga apabila nanti diimplementasikan di masyarakat itu akan terima, tidak akan benturan. Ya. Karena telah diuji secara empiris melalui Puslitbang. Nah, yang kedua, diklat atau sebagai kawasan chandra di muka. Seperti apa sih penyediaan sumber daya melalui diklat? Tadi saya sampaikan, saat ini diklat ini baru kita rasakan setelah 6 tahun baru bisa diklat lagi. Nah, ke depan kita pangkas menjadi 2 sampai 3 tahun. Gimana caranya? Yaitu tadi yang Pak Madi bilang kayak gini. Ini tadi melalui DJJ, ya kan? DJJ ini melalui DJJ ini salah satu cara ini, cara yang efektif, efisien. Ini baik nanti. Kalau kita melalui apa namanya, melalui
manual, datang diundang itu biayanya mahal. Nah ini hanya dilaksanakan dengan biaya yang minim, yaitu penghematan sampai 70%, 80% penghematan. Nah disinilah keuntungan-keuntungan ini, yaitu agar apa? Para pegawai ini sesuai kepentingannya, sesuai dengan kadernya, agar bisa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam melayani masyarakat. Nah, ini penting. Peran ke depan Litbang dan Diklat. Nah, sedangkan fokus peran Diklat dalam membangun agama, yaitu Diklat, pendidikan dan pelatihan, berperan mempersiapkan SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan dalam bidang kehidupan umat beragama, baik melalui pendidikan agama, keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Nah, inilah peran Diklat yang sangat strategis kita pikul bersama. Nah, sinergi kebijakan Diklat eselon 1 lainnya. Misalnya eselon 1 lainnya yaitu penataan regulasi. Regulasi saat ini sudah benar belum? Contoh regulasi PP Peraturan Menteri Agama nomor 75 tahun 2015 tentang kediklatan. Ya, itu sudah benar apa belum? Mari kita teliti, kita telaah satu persatu pasal-pasalnya ini. Sudah bisa mencakup belum? Kalau belum, nah kita perbaiki, kita revisi, memasukkan substansi-substansi yang penting agar betul-betul PMA ini bisa mengakomodasi kepentingan kekinian dan masa depan. Yang kedua, contoh PMA nomor 18 tahun 2019 tentang penelitian dan pengembangan bidang agama keagamaan. Lihat juga kita teliti, kita telaah satu persatu pasal-pasalnya. Kebersamaan, jadi untuk penataan pengembangan peningkatan para peneliti sehingga peneliti kualitas, sehingga peneliti itu outcome-nya bisa digunakan sebagai bahan kebijakan, sebagai data dan sebagainya. Jadi nanti ke depan kita minta agar para peneliti itu membuat penelitian bukan diserahkan ke pimpinan 100 halaman gini, nggak bakalan dibaca itu oleh pimpinan. Jadi tidak bakalan karena waktu beliau tidak ada. Maka perlu kita buatkan eksekutif summary yang jumlahnya hanya 2-3. Kalau dibacanya 15 menit paling lama, tapi kontennya, isinya itu sangat padat, sangat ini. Sehingga kebijakan-kebijakan nanti yang akan dikeluarkan oleh pimpinan Kementerian Agama mudah dipahami dan mudah sekali untuk diimplementasikan. Sehingga betul-betul outcome dari Puslitbang ini bisa dirasakan bersama dan dampaknya nanti kepada masyarakat bisa dampaknya bisa sangat berguna pada masyarakat. Kita akan menurunkan di masyarakat sehingga mau tidak mau masyarakat akan percaya lagi, trust dengan Kementerian Agama, ya kan? Kalau masyarakat sudah percaya apa yang dilakukan aspek baik dalam kebijakan pendidikan, kebijakan keagamaan dan sebagainya ini, ya masyarakat akan percaya, akan kembali lagi, timbul lagi trustnya kepada Kementerian Agama yang memang belum mengembirakan akhir-akhir ini. Nah, insya Allah ke depan dengan kepemimpinan Menteri baru kita Pak Jenderal Roji ini, Kementerian Agama akan maju. Saya yakin akan maju. Dan semboyan beliau dari integritas beliau dari Kopassus ya, dari APRI, arah ini tidak diragukan lagi. Meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kapasitas sarana. Nanti saya harapkan Balai Diklat di Denpasar, Bali ini kita tingkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana sehingga orang masuk kampus Balai Diklat
kawasan itu nyaman. Saya belum pernah ini Pak Madi. Nanti akan saya coba saya lihat seperti apa balai diklat ini. Yang ini yaitu peningkatan pembinaan dan pengawasan. Ini penting Waskat ini. Nah, jadi dari Pusdiklat dan 14 balai diklat ini bisa melahirkan diklat tenaga administrasi, bisa melahirkan diklat tenaga teknis pendidikan, diklat tenaga teknis keagamaan. Nah, tentu nanti kembali kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human resources. Depan Kementerian Agama dalam melayani masyarakat harus semakin baik. Pelayanan masyarakat semakin prima. Aparaturnya, pegawainya betul-betul sigap dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena agama dan keagamaan. Ya, sigap ya dari tidak lagi kita pelayanan muter-muter, cukup nanti satu pintu gitu, apa itu kemarin yang sering dimunculkan itu. Jadi kalau perlu dengan online umpama itu bisa kita lakukan dalam pelayanan mengurus apa itu ya. Tentunya harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang legal formal gitu ya, jangan sembarangan juga. Betul, tegas, cepat, tepat ya, cepat apalagi terima pelayanan cepat unggul ya, sehingga masyarakat betul-betul merasa berterima kasih dengan adanya pertama. Itu kali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa orang pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau tidak nanti akan saya jawab secara tertulis nanti. Belum bisa jawab di secara ini langsung ya. Gitu Pak, barangkali Pak Made. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Made, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik Bapak Kapus, Bapak Budi yang saya hormati. Demikian tadi Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia. Di mana Bapak Kampus Diklat, Bapak Dr. Haji Rudi Subiantoro LPD sudah menyampaikan materi yaitu pembangunan bidang agama. Kalau boleh saya ulas sedikit dari misi Kementerian Agama, turunlah tugas dan visi daripada Kementerian Agama. Di jajarannya adalah bagaimana Kementerian Agama itu menerapkan, menjalankan fungsi agama, fungsi negara, dan agama dalam agama. Itu di mana Indonesia yang kebetulan memilih dasar negaranya adalah Pancasila, itu berpegang teguh pada 4 pilar dari berbangsa dan bernegara. Itu di antaranya ada Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, itu selanjutnya untuk mendukung NKRI Ajak. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hakikat pembangunan bidang agama itu ada material spiritual. Selanjutnya negara Indonesia dalam membangun agama berkecimpung membantu masyarakat untuk membimbing tentang keagamaan yang seluruhnya itu terdiri dari 260 juta penduduk. Coba kita bayangkan, agama luar biasa. Membina masyarakat Indonesia yang terdiri dari 6 agama ini. Demikian juga karena kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, bagaimana kira-kira sulitnya mengatur? Apalagi dengan bahasa yang di mana-mana itu berbeda-beda. Di antaranya ada 1.340 bahasa yang berbeda. Inilah seninya kita di Kementerian Agama untuk membimbing teman-teman kita. Nah, selanjutnya
bagaimana merawat keberagamaan, itu jelas kita itu adalah menolak radikalisme. Nah, menolak radikalisme dengan menguatkan moderasi beragama. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, diklat moderasi beragama sudah beberapa kali kita laksanakan. Sekaligus laporan Pak Haji, kami sudah beberapa kali melaksanakan diklat moderasi beragama, itu bekerja sama dengan Bapak Ibu yang dari pusat, dari BIN, itu fasilitatornya Pak Haji, dan kita sudah laksanakan di beberapa daerah. Nah, selanjutnya saya sedikit ulas juga di mana kita, negara ini adalah menguatkan moderasi, kita berada di tengah-tengah. Nah, itu intinya. Nah, bagaimana peran Bali Diklat, Keagamaan dan Pasar, turunan dari Badan Litbang dan Diklat sebagai UPT, itu adalah melaksanakan kegiatan diklat untuk meningkatkan profesionalisme, baik itu pegawai fungsional maupun pelaksana, yang sering kita dulu sebut staf. Jadi itulah fungsi daripada Balai Diklat sebagai sebuah UPT, perpanjangan tangan dari Pusdiklat. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon izin Pak Kapus, apakah kita ada tanya jawab? Silakan kalau memang ini. Oke. Kalau ada, terima kasih Pak Kapus, sambil menyapa teman-teman kita dari Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Kami persilahkan di sesi pertama, itu 3 orang penanya, 1 dari Bali, perwakilan, 2 dari NTB, dan 1 lagi dari NTT. Kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya. Demikian Bapak, kami persilahkan. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kebetulan ketemu dengan Bapak Kampus. Asal. Bukan nama asal. Ada Bapak Ibu? Silakan, mumpung kita ketemu dengan Bapak Kapus. Assalamualaikum. Ya. Iya. Siapa nama? Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum. Nama sebutkan. Ya, Silakan sebutkan Pak. nama. Nama Muhammad Holidi Alwi, asal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, lanjut silakan. Ya, terima kasih. Ayo silakan. Pak Muhammad dari Lombok Tengah. Putus ya? Hilang. Yang lainnya? Sebentar Pak. Silakan Pak Holidi. Ya, siap. Ya. Silakan Pak, silakan Pak. Sudah ditunggu Bapak. Silakan Bapak Ibu yang ini ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Karena sudah saya bukakan unmute-nya, silakan dibuka saja Bapak Ibu. Kalau enggak tertulis saja kalau susah ini. Tertulis saja. Supaya bisa dibaca sama bareng-bareng. Adakah? Ada yang bertanya? Pak Holidi nggak jadi? Suaranya nggak keluar Pak Holidi. Pak Pala mungkin. Atau ditulis saja, ditulis ditunjukkan begitu.
Pak Rudi, silakan. Teman kita di situ. Langsung. Terima kasih Pak. Bentar, Pak. Ini aksesnya masih ngadat ini. Ya, sudah yang lainnya dulu, yang lainnya ada supaya sambil nyusul nanti biar dia ini. Ya, Ada lagi yang lain? coba yang lain. Ayo silakan Bapak Ibu. Atau ada? Nanti tertulis saja ya. Yakin Pak? Ya. Nah. Ya, cukup ya. Ya, baik. Nanti tertulis saja ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin tadi sudah sampaikan sudah paham semua atau barangkali memang paham. Ya, nanti Pak kita ulangi ke depan ya. Diadakan lagi Pak Made. Ke depan memang dengan keterbatasan ya. Kita memang belum terbiasa melalui Zoom meeting ini. Kita memaklumi, memahami banyak kendala-kendala yang harus kita benahin ya ke depan. Dan saya yakin kegiatan yang kegiatan DJJ ini menurut saya penting. Malum kalau masih baru-baru ini mungkin kendala-kendala kita masih keterbatasan ya. Internet dengan Zoom meeting ini ya masih juga terputus-putus suara. Saya maklum dan paham betul. Mudah-mudahan materi saya ini bisa nanti untuk pemahaman bagi teman-teman yang masih muda. Saya titip Kementerian Agama ke depan harus lebih baik, harus lebih maju dalam pelayanan kepada masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita tidak usah menunjukkan yang baru. Yang baru. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu ya. Sampai jumpa. Dadah. Penyampaian materi dari Bapak Kapus. Terima kasih lagi Pak Kapus sudah memberikan motivasi terhadap peserta kami dari Bali. Meskipun masih ada kekurangan, kami akan segera perbaiki demi lancarnya kegiatan diklat khususnya dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Made. Jadi demikian yang saya sampaikan. Saya mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Made ya. Pak. Ditunggu di Denpasar Pak Ji. Baik, terima kasih Pak Made. Salam-salam. Profesor Dr. Rudi Subiantoro. Boleh lagi Pak Ade dan Pak Kapus. Mohon teman-teman banyak yang nggak bisa menyelesaikan. Bisa Ulang lagi ya. Kira-kira bisa Bu ya? Agus Minman Ende Anut itu
Mohon izin kawan-kawan, mohon maaf. Tadi kena muting semua. Jadi mohon izin Bu Widi, apakah pretesnya bisa dimulai lagi sampai kapan? Kalau enggak ya kita akhiri dulu kita akhiri Zoom meeting ini. Kemudian kalau bisa memang masih ada pertemuan-pertemuan, saya kira masih ada pengarahan program, mungkin kita masih bisa pakai Zoom meeting lagi. Terima kasih Pak Ali. Halo. Ya. Untuk pretestnya sudah saya buka akses sampai jam 10 malam. Oke. Jadi ya bagi teman-teman ini tercatat baru 28 yang masuk pretestnya, sudah terkirim 28 orang yang berhasil. Untuk yang belum berhasil mengirim pretestnya, bisa dikirim paling lambat jam 10 malam. Saya tunggu. Saya buka akses sampai jam 10 malam. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selamat mengerjakan. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Widi. Pretesnya masih bisa dibuka, jadi teman-teman juga nggak usah khawatir kalau memang belum bisa, ya nanti ditunggu sampai jam 10 malam. Cuma Pak Ali, Siap. Pak Ali, Ya. cuma kesempatannya saya kasih 1 kali untuk 1 peserta ya. Jadi kesempatan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Kenapa? Kesempatannya sekali kirim yang kiriman pertama. Iya, saya hanya kasih kali akses kirim. Nanti kiriman ketiga. 1 kali akses kirim ya. Saya tunggu sampai 10 malam. Oke. Teman-teman bisa dengar sendiri ya. Silakan kirim pretesnya. Yang akan dinilai Bu Widi adalah yang nanti yang pertama ya. Untuk sekedar pretest ya, untuk mengetahui kemampuan teman-teman. Saya kira ya diisi saja lah. Jangan sampai kejadian-kejadian pretestnya bagus, tapi setelah ikut diklat malah post-testnya malah turun. Nah, yang ini yang jadi pertanyaan ini yang ngajar materinya atau teman-teman yang nggak bisa menanggapinya. Jadi silakan teman-teman yang udah kirim boleh ulang nggak? Siap? Yang sudah kirim pretest. Itu kan jadi apa yang disampaikan Bu Widi tadi. Sementara yang terkirim yang sudah ngirim nggak usah dikirim lagi deh Pak. Oh iya ya. Kali malah bingung mana yang Karyadi nilainya sudah bagus. makanya saya Bagus sampaikan Bu ya. sekedar Mudahan nanti pas tesnya lebih bagus. Saya salah 7, Bu. keliru Pak. Jadi apa yang Bapak ketahui sekarang harus Bapak itu. Ketika nanti Bapak Ibu setelah menerima materi kemudian posnya lebih bagus berarti diklat ini berhasil. Kebalikannya apabila ini posnya lebih jelek dari pretestnya ya ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Materinya atau teman-teman yang nggak bisa mengerjakan itu kan. Baik, saya kira itu teman-teman. Sementara Zoom meeting saya close, besok pagi insya Allah kita ketemu lagi. Mungkin jam 8.30 ya. Mohon maaf, saya mungkin agak terlambat. Oke, jam berapa kira-kira teman? Jam 9-an ya nanti jam 9 ya. Iya, jam 9 aja. Jam 9-an ya. Di 9. Di WA lah, nanti saya. Ya, jam 9-an aja, jam 9 lebih lah boleh. Ya, kira itu teman-teman. Kemudian satu lagi untuk yang di Zoom meeting nanti mohon maaf untuk nggak tahu ya mungkin karena sinyal juga keluar masuk ini yang saya agak apa ya susah juga ya untuk ngabsen teman-teman ini. Jadi kemudian untuk masuknya nanti mohon teman-teman kasih nama asli teman-teman ya. Nggak boleh nama palsu. Namanya siapa begitu nanti. Kebetulan hostnya memang saya pakai BDK Denpasar dan kemudian laptop saya ini agak bermasalah di kameranya, maka saya pakai ada 2, pakai HP juga, pakai yang ada Ali Masyudi itu. Jadi untuk yang hostnya tetap di BDK Denpasar.
Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf segala kekurangan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu besok lagi. Ada peserta yang belum bisa join tadi ya. Nantilah kita ketemu di WA aja. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Halo Pak Ali.